Kitab 1 Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Timotius 1. Tuhan Yesus memberkati. Timotius adalah anak rohani Paulus yang sah di dalam iman, kasih karunia,
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus. Paulus kembali menekankan bahwa dirinya adalah rasul yang dipilih Kristus Yesus, bukan karena kehendak pribadinya, tetapi karena perintah Allah. Ini bukan untuk kesombongan rohani, tetapi untuk meneguhkan hati Timotius bahwa ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan yang tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Penegasan ini penting karena ada para pengajar yang sesat. Ada orang-orang tertentu yang mengajarkan kesesatan, sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dengan iman. Paulus juga hendak menunjukkan bahwa mereka hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Pengajaran dan pemaksaan yang dilakukan oleh para pengajar ini menghasilkan persoalan. Sementara Paulus memberi nasihat, seorang pelayan Tuhan itu menimbulkan kasih dan hati yang suci, hati yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Karena pengajaran yang sehat itu harus yang berdasarkan Injil dari Allah. Itu dikatakan di dalam ayat 11. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Di ayat 12 dikatakan demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Paulus sangat bersyukur atas panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Demikian jugalah kita seharusnya bersyukur bila Tuhan masih mempercayakan kita di dalam pelayanan. Paulus tidak malu mengakui masa lalunya. Pengakuan Paulus atas masa lalunya tidak diikuti dengan membanggakan dirinya sendiri atas perubahan yang dia alami. Tapi Paulus mengakui itu semua karena Yesus Kristus yang memberikan kepercayaan untuk terlibat di dalam kegiatan pelayanan. Paulus mengakui itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahkan atas hidup Paulus. Paulus mengakui bahwa Yesus telah mengasihani dirinya yang paling berdosa dan menunjukkan kesabarannya atas Paulus. Itu dikatakan di dalam ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Inilah pujian Paulus kepada Tuhan atas berkat, atas kesabarannya atas diri Paulus. Hendaklah kita semakin hari semakin bersyukur kalau Tuhan masih memakai kita untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Makin bersyukur dan semakin takjub akan karya dan anugerah Tuhan, dan makin bertekad untuk melayani Tuhan. Tugas diberikan kepada Timotius, dan tugas inilah yang diberikan kepada kita umat percaya, yaitu supaya kita memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Tetaplah kita berkarya, bekerja, melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ada beberapa yang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Tetaplah setia di dalam Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati.